Keberadaan Seke Semar Pegulingan dan Plegongan Banjarbino Denpasar tidak terpisahkan dari lingkar sejarah perjalanan seni karawitan Bali. Ketenaran Seke yang sebelumnya sebunan ini menjadikan nama Banjarbino Denpasar identik dengan Plegongan. Kini Banjarbino telah mengalami pemekaran menjadi dua banjar, diantaranya Banjarbino Kaje serta Banjarbino Klot. Sementara gamelan Plegongan setelah mengalami pemekaran ditempatkan di Banjarbino Kaje dengan hak pakai sama di antara kedua banjar tersebut. Seke Plegongan yang berkembang di era tahun 1920-an ini juga menjadi salah satu seke yang menarik perhatian kalangan pembina seni dan pemerintah. Sebagai seke yang terkenal di Bali pada zamannya, khususnya di Denpasar, seke ini tentu lahir dari peradaban perkesenian yang cukup berliku dan meletikan. Jauh sebelum pendirian sekelompok hobi seni yang bernama Seke, Seke Plegongan Banjarbino berawal dari etos tradisi budaya warga Banjar yang cinta kesenian daerah. Ini terbukti setiap feodalan di pura, pemberajan dan upacara ritual lainnya sering terlihat tarian pendet yang ditarikan gadis-gadis desa serta perempuan tua desa. Menari pendet seperti ini disebut memendet sebagai rangkaian upacara yang dipersembahkan di halaman pura beberapa menit setelah katuran feodalan. Saking seringnya ada feodalan di sejumlah pura dan pemberajan yang disertai dengan persembahan memendet, timbullah niat sejumlah penari pendet tersebut belajar menari untuk sekedar mencari keseragaman gerak. Niat itu semakin nyata setelah mendapat restu dari tokoh Banjar. Mereka pun mulai belajar sungguh dengan mendatangkan pembina tari dan tabuh. Seorang pelatih tari dimaksud diantaranya Ilantur, asal Batu Kandek Padang Sambian Denpasar, yang dibantu Icedet warga setempat. Proses pembelajaran menari ini lebih banyak dilakukan di Balai Banjar, selanjutnya di rumah-rumah penduduk. Sebagai umat beragama Hindu, sebelum belajar menari, mereka mengaturkan sesajen sekaligus melakukan persembahyangan bersama. Sejarah Semar Pegulingan Banjarbino Kajo ini sebenarnya tidak ada literatur yang ditinggalkan oleh para leluhur kami dan para penglingsir di Bino Kajo dan Bino pada umumnya. Tetapi menurut oral story dari para penglingsir kami di sini terakhir mengenal sesepuh yang namanya Iwayan Jiwo almarhum. Beliaulah sebenarnya yang merupakan embrio mentransformasikan segala apa yang pernah ada, baik gamelan Semar Pegulingan, baik Plegongan, Bobarongan, Kender Wayang, sehingga Pak Wayan Jiwo almarhum dalam usianya meninggalkan kami di sini seusia 85 tahun kira-kira. Beliau sempat mendapat penghargaan Seni Dharma Kesuma dari Gubernur Bali. Kemudian sebelum itu beliau sempat berguru kepada almarhum Iwayan Lopring dari Kuta, yang kita kenal sebagai komposer terkenal di Bali, dan banyak juga menjadi catatan-catatan dan objek penelitian karya-karyanya. Dan di sini beliau bermukim sekitar tahun 20-an. Sejalan dengan belajar tari, tokoh warga Banjarbino Kaje juga semakin memantapkan pembinaan tabuh mengiringi tarian legong. Tabuh yang lazim dijadikan pengiring tarian berupa Semar Pegulingan yang sebelumnya berupa tabuh penggenderan. Proses pembinaan yang sedikit keras memperlihatkan adanya murid yang bisa melakukan gerakan-gerakan halus dan seragam antara satu dengan yang lainnya, kendati pun belum terbilang amat sempurna. Selang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1915, legong di Banjarbino Kaje sudah tergolong lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kendati pun belum menjadi seke legong resmi atau masih darurat, sudah muncul sejumlah penari yang mampu menarikan legong keraton, antara lain Nyi Rupik, Nyi Rubik, Nyi Besok, dan Nyi Limas.
Empat penari tersebut sekaligus penari legendaris karena terbilang sangat berjasa, dan keempat penari ini pula lah yang disebut penari legong pertama yang berhasil mengangkat nama Binoh. Nah, perihal gamelan Semar Pegulingan ini asal muasalnya hanya terdiri dari 4 gangso gantung. Jadi terdiri atas 2 gangso gantung yang besar dan kecil dan sepasang jublak. Itu dibeli oleh leluhur kami dari daerah pinggiran Badung di barat. Setelah itu dengan semangat yang tinggi, para pengisir kami melengkapi dengan gender dan barang. Jadi gender doang tungguh, barang doang tungguh, dilengkapi kempur, kendang, cengceng dan sebagainya. Ketika itulah penari-penari di sini generasi pertama dan kedua tumbuh, dan penabuhnya juga seperti itu. Lama terpendam. Setelah tahun 30-an terpendam, hampir 1-2 generasi kira-kira terpendam, tetapi ternyata masih bisa hidup oleh karena komunitas kita di Binoh ini ada sekitar 8 pura di Banjar ini saja. Kemudian kalau ayah-ayah di desa adat juga 2, rata-rata dalam 6 bulan itu ya, dalam 210 hari itu minimal kita 8 kali atau 9 kali bahkan 10 kali megamel. Nah, itu yang menghidupkan lagu-lagu baik jenis petegak ataupun lagu-lagu tarian, pengiring tarian. Dari kepiawaian 4 penari itu, Banjar Binoh mulai identik dengan tarian legong keraton, terutama di wilayah Denpasar. Selanjutnya banyak penari muda yang mengikuti jejak 4 penari tersebut, ditambah dengan adanya gamelan pelegongan milik Banjar. Gamelan ini cukup layak disebut gamelan pengiring legong. Dengan pemunculan gamelan pelegongan Semar Pegulingan, peminat menari khususnya kalangan anak-anak belajar makin meningkat. Proses pembinaan tari dan tabuh terus dimantapkan seiring dengan desakan warga Banjar. Sejumlah tokoh-tokoh Banjar tak segan-segan mendatangkan pembina atau guru dari Geria Kaliungu, yaitu Ide Bagus Bode. Ide Bagus Bode inilah yang melanjutkan pengajaran tari dan menabuh di Banjar Binoh yang telah juga dilakukan 2 seniman sebelumnya. Ide Bagus Bode selain mahir dalam hal menabuh, ternyata juga cukup ulet menekuni gerak tari. Sebenarnya masa silam di sini basicnya adalah tari gambuh. Tari gambuh, bapak dari almarhum Iwayan Jiwo, pengisir kami, sepuh kami di sini itu adalah seorang penari Panji. Sering pentas di Puri Denpasar waktu itu. Di daerah ini juga ada gambang, bekas-bekasnya masih ada dan terakhir direkonstruksi. Kemudian dari pengalaman-pengalaman dan dorongan dari para pengisir, dorongan dari akademisi dan juga Pak Wayan Sinti, kita di sini Kramo Banjar sepakat untuk melengkapi pelegongan ini jadi Semar Pegulingan, menambah dengan seperangkat trompong, nada 5 seperti yang sudah ada pelegongan ini, ditambah dengan 4 gangso jongkok, sehingga lengkaplah perangkat Semar Pegulingan nada 5 yang ada di Banjar Binoh Kajo sekarang ini. Harapan tentunya yang namanya legong keraton itu sumbernya ada di Sukowati awal muasalnya. Perkembangan secara parsial mungkin terjadi di beberapa daerah. Kalau berbicara yang di Binoh ini, saya pikir cukup membanggakan kami, walaupun para kru sekonya adalah amatiran. Jadi tidak seperti sanggar, tapi dia adalah kramo seko. Ya.
kami juga menikmati yang namanya entertainment atau pertunjukan di hotel-hotel.